Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'du. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan yaitu pembelajaran Al-Mawsu'atul Akhlaqil Islamiyah tentang ensiklopedia akhlak atau karakteristik keislaman. Jamaah rahimanallah wa iyyakum, adalah suatu saat sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu didatangi oleh salah seorang sahibah Kisra, adalah seorang utusan Rasul Kisra. Jadi Rasul maknanya dalam bahasa bukan artinya pasti Nabi, bukan. Rasul secara bahasa artinya adalah utusan, delegasi. Suatu saat sahibah Kisra mengutus, yaitu utusan kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, kemudian melihat-lihat di Madinah manakah kerajaan atau istananya, makor, yaitu khalifah yang sangat ternama, ditakuti oleh seluruh penjuru dunia karena karismatiknya Umar radhiyallahu anhu. Ikhwatul aizah, mengira bahwasanya makor atau tempat kerjanya Umar radhiyallahu anhu seperti layaknya istana-istana kerajaan yang lain. Maka ketika ditunjukkan di manakah istananya Umar, ternyata Umar sedang berada di bawah pohon radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ada suatu syair yang sangat terkenal menceritakan tentang Umar radhiyallahu anhu, wa ra'a sahiba Kisra an ra'a Umaron, bahwasanya betapa tawadhu'nya, betapa waraknya Umar radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh utusan dari kerajaan Kisra. Kisra adalah kerajaan Persia pada zamannya, kerajaan adidaya, kerajaan yang terkuat pada masanya adalah kerajaan Persia yang berada di Iran dan kerajaan Romawi yang berada di sebelah barat. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika melihat Umar bainar ra'iyati utlan wa huwa ra'iha, harusnya sebagai seorang pimpinan negara, sebagai orang yang penting, itu dijaga oleh para punggawa, dijaga oleh para pasukan. Ternyata Umar utlan wa huwa ra'iha, sedang beristirahat tanpa seorang penjaga pun. Wa ahdihi bimulukil fursi annalaha. Wa ahdihi, padahal masanya Umar radhiyallahu anhu beliau masih menjabat sebagai seorang pimpinan. Kaum muslimin, di era kita sekarang ini, ketika sudah selesai dari masa pimpinannya saja masih dijaga, masih diliputi oleh para pengawal. Akan tapi masa Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak takut siapapun. Bahkan sebaliknya, di suatu riwayat, suatu athar diriwayatkan ketika Umar melewati radhiyallahu anhu suatu jalan, syaitan takut kepadanya. Saking karismatiknya Umar radhiyallahu anhu. Suran minal jundi wal ahrasi yahmiha, harusnya sebagai seorang pembesar, seorang pimpinan suatu kaum, sebagai seorang penguasa, di sampingnya ada para punggawa. Ra'ahu mustaghriqan fi naumihi fara'a, dilihat bahwasanya dia sedang tertidur dalam tidurnya yang pulas, seolah-olah tiada beban pada Umar radhiyallahu anhu. Fihil jalalah fi asma ma'aniha, pada raut muka Umar radhiyallahu anhu terdapat nampak tanda-tanda, yaitu aziz, kemuliaan Umar radhiyallahu anhu. Fauqa thara tahta dhilli rauhi mustamilan, adalah Umar radhiyallahu anhu harusnya bertahtakan
cahaya, berlian dan sebagainya, ternyata hanya tidur di bawah pohon yang sangat rindang beralaskan tanah begitu saja. Biburdatin kadatu lil ahdi yabliha, harusnya memakai mahkota kebesaran dan semacamnya, akan tapi biburdah, memakai pakaian layaknya kaum rakyat jelata biasa. Ketika ditanya, manakah Umar radhiyallahu anhu pimpinan kalian itu? Ternyata nggak ada bedanya pakaiannya dengan pakaian rakyatnya. Tulil ahdi yabliha, mungkin bahkan pakainya lebih, harganya lebih di bawah rakyatnya, atau mungkin lebih lama daripada yang kenakan rakyatnya. Fahana fi ainihi ma kana yukbiruhu, maka apa yang selama ini dilihat di kerajaan Kisra di Persia, sesuatu yang mewah, megah, ternyata itu adalah sesuatu yang nilainya sangat kecil. Minal akasiri wa dunya bi aidiha, ketika di kerajaan Persia atau Kisra bergelimangan harta dan berfoya-foya. Wa qala qaulatal haqqi asbahat masalan, maka terkenalah karismatik Umar radhiyallahu anhu. Wa asbahal jailu ba'dal jaili yarwiha, maka setiap masa dari masa-masa umat yang ada selalu meriwayatkan tentang Umar radhiyallahu anhu. Aminta lima aqamtal adla bainahumu, wahai Umar, ketika engkau tidur seolah-olah tiada beban pada pikiran engkau, bisa tertidur pulas tanpa penjaga, tanpa takut musuh yang akan menyerangmu. Kenapa? Aminta lima aqamtal adla bainahumu, engkau merasa aman karena selama ini engkau menjalankan amanah, engkau menjalankan pimpinan dengan keadilan, engkau memimpin rakyatmu dengan keadilan. Fanimta naumal kiriril aini haniha, maka seolah-olah tiada beban pada engkau. Inilah Umar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, betapa zuhudnya Umar radhiyallahu anhu. Kata ulama, apa itu wara'? Apa itu zuhud? Kezuhudan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tarku ma la ya'ni an akhiratik, adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu. Meninggalkan apa-apa walaupun itu halal, walaupun itu boleh dalam hukum agama, akan tapi lebih baik engkau tinggalkan karena lebih mengharap akhiratmu, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ada yang membedakan antara zuhud dan wara'. Kalau zuhud meninggalkan walaupun itu boleh hukumnya demi mendapat fadilah, keutamaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun wara', meninggalkan sesuatu yang dapat membahayakan urusan agama kita. Syubhat misalkan, ini makanan halal atau haram ya. Ini makanan sudah distandarisasi kehalalannya belum. Nah, kalau memang masih syubhat seperti itu, lebih condong ke arah haramnya, lebih banyak condong ke arah haramnya, tinggalkan, namanya wara'. Akan tapi kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ketika kita membeli mungkin ayam sembelihan yang sudah di frozen ya, yang sudah di packing sedemikian rupa dari pabrik misalkan, atau daging sapi yang sudah di packing sedemikian rupa. Nah, apakah ini halal atau haram? Nah, di sana bisa dilihat indikasinya. Sudah ada rekomendasi dari instansi yang berwenang. Walhamdulillah, ada yang bertanggung jawab. Ataupun kalau kita mengenal, biasanya tempat penyembelihannya, karyawannya banyak muslim, yang punya muslim, standarisasi operasional penyembelihannya sesuai dengan tata cara Islam. Walhamdulillah. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, dalam ilmu fikih dikatakan penyembelihan massal cukup dilakukan di awal menyalakan mesin dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Sah sudah penyembelihan atau daging-daging yang setelahnya. Ikhwatal aizah rahimanullah wa iyyakum, maka zuhud menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ada 3 tingkatan. Zuhud yang pertama, tarku maharimillah wa huwa zuhdul awam.
Nah, zuhud yang pertama adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, inilah zuhudnya orang awam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Meninggalkan khamr dilarang Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan karena merupakan maksiat, termasuk kabirah, dosa besar. Zina dilarang Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Lebih mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, maka ini adalah zuhudnya awam, zuhudnya orang biasa. Kemudian pada tingkatan berikutnya, tingkatan khawas, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa itu? Tarku fudul walau kana jaza walau kana halalan wa mubahan. Meninggalkan fuduliyah, sesuatu yang lebih, walaupun itu hukumnya boleh, hukumnya mubah, hukumnya halal, akan tapi lebih ingin mengejar akhiratnya, kemudian meninggalkan hal tersebut. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Maksudnya apa? Apakah berarti seorang muslim, seorang mukmin gak boleh kaya? Apakah kita gak boleh menaikkan omset kita? Bukan itu maksudnya. Misalkan ada waktu luang padanya, kemudian melihat gadgetnya misalkan, atau melihat berita misalkan, silahkan, gak ada masalah ya. Atau dipakai untuk merefresh ya pikirannya, silahkan, dengan membaca atau yang lain silahkan. Akan tapi my time-nya ikhwatal aiza gak hanya digunakan semata-mata untuk hal tersebut, gak hanya digunakan untuk sekedar menyalurkan hobinya. Habis waktu dari pagi sampai pagi lagi menyalurkan hobinya, namanya ini adalah berlebihan. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ada hak-haknya pada setiap waktu dan tempat. Maka ketika selesai menyalurkan hobinya 1-2 jam misalkan, untuk olahraga, untuk membaca, untuk yang selainnya, maka sisa waktu yang sangat ya masih luas, masih banyak, dia lebih efisiensikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk murojaah kembali hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Maka ini dimasukkan fuduliyah, sesuatu yang lebih, walaupun hukumnya halal, hukumnya boleh, tapi dia lebih memilih waktu tersebut, lebih memilih hal tersebut dia tinggalkan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Kemudian dikatakan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau meriwayatkan suatu athar yang dinamakan zuhud. Bukanlah kita harus meninggalkan harta, bukanlah maksudnya kita miskin, bukanlah maksudnya ya kita tidak bekerja, salah kaprah yang semacam ini. Yang dimaksudkan zuhud adalah ketika engkau merasa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama bagimu. Ketika engkau merasa ada musibah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengujimu, engkau bersabar atasnya, lebih mengharap pahala daripadanya, daripada harta yang telah lewat, harta yang Allah Subhanahu wa taala ya ambil kembali padanya. Maka ikhwatal aiza rahimanallahu wa iyyakum, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menafsirkan hadis tersebut, zuhud indikasinya ada 3 macam. Yang dimaksud zuhud indikasinya dari hadis tersebut ada 3 macam. Yang pertama, tidak merasa bangga, tidak merasa ya berbesar diri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, kelebihan, jabatan, kekuasaan kepada kita. Ini yang pertama. Merasa bahwasanya sesuatu itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya, nikmat kepadanya, dirinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikasi zuhud yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, adalah tidak merasa kecewa.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian daripada titipannya, mungkin keturunannya, mungkin hartanya, mungkin kedudukannya, akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, dirinya bersabar, menghalap besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya ketika diberi ujian. Nah, tidak berharap seandainya hartanya bisa demikian dan demikian. Ikhwatal aizah rahmanullah wa iyyakum, indikator zuhud yang ketiga kata Imam Ahmad bin Hambal, yaitu dirinya tidak merasa senang ketika dipuji manusia, biasa saja, dan tidak merasa kecewa ketika tidak dipuji manusia atau bahkan dihinakan oleh manusia, ketika dirinya berbuat kebaikan atau beramal soleh, karena inti daripada amalannya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluknya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, pada tingkatan zuhud yang pertama tadi adalah zuhudnya orang awam, meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud yang kedua, meninggalkan sesuatu hukumnya boleh, akan tapi lebih memilih pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar, tidak merasa berbangga diri, tidak merasa menyombongkan diri ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa hina, tidak merasa dirinya rendah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit bagian apa yang telah dititipkan kepadanya. Ikhwatal aizah rahmanullah wa iyyakum, disebutkan dalam surat Al-Fajr, menyebutkan sifatnya orang yang gampang putus asa ketika dirinya diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, berkata Rabbi akraman, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku. Akan tapi ketika diuji dengan sedikit saja, diambil sedikit bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan padanya, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Jamaah rahimanullah wa iyyakum, az-zuhud, kata para ulama, ketika dia ada pada seseorang maka akan tuzayyinuh, dia akan menghiasi dirinya. Akan tapi kalau rasa zuhud sudah hilang pada diri seorang, syanuh, maka akan membuat rendah dirinya. Bagaimana bisa demikian? Disebutkan, wahai imam, bagaimana seorang bisa terbebas dari rasa tamak? Bagaimana seorang bisa terbebas dari sifat rakus? Dan bagaimana seorang bisa terbebas dari ingin dipuji orang atau kemasyhuran? Maka dijawab, cara atau solusi terlepas dari sifat tamak, karena dirinya rakus harta, akhirnya apa? Korupsi. Karena dirinya rakus akan jabatan, sikut kanan, sikut kiri. Kawannya yang dahulu membantunya, yang dahulu awal berkarir bersamanya, dijatuhkan, bahkan dikeluarkan. Maka apa solusinya? Solusi dari rasa tamak. Kata Nabi SAW, ketika seorang diberikan satu gunung Uhud, maka akan meminta lagi harta yang lebih banyak daripada itu, yang lebih banyak daripada itu. Yang menutupnya apa? At-turab. Yang menutupnya adalah tanah. Apa maksudnya? Kematian. Maka ikhwatul aizah, para ahli ilmu mengatakan, yang bisa memberikan solusi, mengobati rasa rakus, rasa ketamakan adalah al-ya'su, adalah keterputusasaan. Merasa bahwasanya apa yang ada ini hanyalah sifatnya sementara. Merasa apa yang berada di dunia ini sifatnya sementara, adalah al-ya's. Kelak dirinya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kelak dirinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam athar, tidaklah akan bergerak dua kaki Bani Adam, dua kaki manusia ketika di akhirat kelak, kecuali ditanyakan, selama ini umurnya dihabiskan untuk apa? Harta yang dia dapatkan dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Ilmu yang sudah dia pelajari, maka sudahkah diajarkan? Sudahkah diamalkan? Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum,
Az-zuhud adalah sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya para nabi dan rasul terdahulu. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sifat zuhud menjadi hiasan dalam karakteristik atau akhlaknya para nabi dan rasul. Bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betapa zuhudnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu athar sallallahu alaihi wasallam dijumpai sahabatnya yang mulia. Di manakah gerangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan hanya tikar yang terbuat dari pelepah pepohonan. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, adalah Abdurrahman bin Auf. Kurang kaya apa beliau? Ketika awal datang ke Madinah dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ahlul Ansor, dengan penduduk asli Madinah kaum Ansor. Kemudian dikatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau hari ini telah menjadi saudaraku. Maka tidaklah dikatakan seorang muslim ketika dirinya ingin saudaranya juga baik seperti dirinya. Maka dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, aku punya 2 istri. Maka lihatlah, pilihlah salah satu di antara istriku yang engkau inginkan. Kemudian aku punya banyak harta di sana dan di sini. Nah, maka pilihlah harta mana yang engkau inginkan. Maka dicontohkan ketawaduan, rendah hatinya dan kezuhudannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Adalah sesuatu tersebut boleh hukumnya. Hal yang lebih tersebut boleh hukumnya, halal hukumnya. Enggak merampok, enggak mencuri, enggak mengambil hak harta orang lain, diberikan langsung kepada beliau. Akan tapi beliau lebih memilih jalur tersendiri, lebih memilih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada saudaranya tersebut, tunjukilah aku, arini aina suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Maka Abdurrahman bin Auf berniaga di pasar tersebut. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan keutamaan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar yang kaya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, dari sini kita bisa melihat bahwasanya yang dinamakan zuhud bukanlah seperti yang ditafsirkan, seperti ideologi yang dipahami sebagian saudara kita. Oh, zuhud itu makannya hanya nasi putih. Oh, zuhud itu enggak boleh makan garam. Oh, zuhud itu enggak boleh makan daging. Dari mana ini? Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling zuhud, beliau juga makan daging. Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling zuhud, beliau juga menikah. Maka ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, zuhud bukanlah berpakaian compang-camping. Zuhud bukanlah tidak menjaga kebersihan. Sebagian orang menganggap kalau zuhud ya dirinya merunduk, kemudian memakai pakaian yang ala kadarnya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Adam, wahai orang-orang mukmin, ketika kalian hendak memasuki masjid, maka berhiaslah. Ketika kalian ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka berhiaslah. Nah, memakai pakaian terbaik kita ketika hendak sholat, menutup aurat kita dengan pakaian yang bersih ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul aizah, bukanlah yang dimaksud zuhud seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang di luar sana, bahwasanya zuhud berarti harus miskin, zuhud berarti harus compang-camping. Bahkan ini bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Disebutkan dalam hadisnya, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu merupakan indikasi keimanan seseorang. Kebersihan merupakan indikasi tanda seseorang itu beriman. Bagaimana dirinya akan menjalankan sholat kalau pada tempatnya ada najis, pada badannya ada hadas, nggak sah sholatnya. Maka tidaklah benar ketika mengatakan bahwasanya zuhud ya adalah sesuatu kemiskinan. Zuhud ada sesuatu yang kotor.
Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Nah, Imam Ahmad bin Hambal suatu saat ditanya, "Wahai Imam, ketika seorang mempunyai harta 1000 dinar, apakah bisa dikatakan zuhud?" Bisa jadi, kata Imam Ahmad, ketika dirinya merasa fadilah Allah, keutamaan, pahala Allah Subhanahu wa taala lebih besar ketika dirinya diuji. Lebih mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala daripada hartanya yang mungkin merugi atau hilang, dikatakan zuhud. Atau dirinya tidak merasa berbangga diri ketika hartanya bertambah, maka semua diserahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, maka kesimpulannya yang dinamakan zuhud meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala walaupun hukumnya boleh, dan yang dinamakan wara meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan perkara akhiratnya. Bukan berarti zuhud seperti di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala adalah tidak boleh untuk kaya. Bukan berarti zuhud dirinya berpakaian yang compang-camping atau bahkan ada najis atau hadas pada dirinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taib. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ikhwah? Cukup? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.